Banyak kesulitan yang dialami oleh umat Katolik dan masyarakat pada umumnya. Semoga Roh Kudus membaharui. Semoga virus corona segera berakhir dan ada kebangkitan kembali, menjadi normal kembali, bahkan tumbuh lagi, karena Roh Kudus akan dicurahkan. Yesus yang naik ke surga akan mengutus Roh Kudus itu. Maka peristiwa hari ini sungguh menjadi suatu peristiwa dalam bacaan dan juga dalam doa pembuka, menjadi pengharapan bagi kita. Kita mempunyai seorang imam besar yang membela kita dan yang akan mengutus Roh Kudus yang sangat kita perlukan. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Suatu peristiwa besar yang memberikan kepada kita pengharapan akan keselamatan dan kebahagiaan abadi. Karena Yesus memang pergi untuk menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sesudah bangkit, Yesus masih sering menampakkan diri kepada para rasul, dan selama 40 hari itu tentu banyak hal yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasul. Mungkin pada waktu itulah Yesus ditanya oleh para rasul, apa yang engkau doakan waktu di Taman Getsemani engkau seorang diri berdoa menjelang ditangkap? Mungkin dari situlah para rasul tahu ketika itu Yesus berdoa supaya kalau mungkin biarlah cawan itu berlalu daripadanya, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak Allah yang harus terjadi. Dan tentu masih banyak hal lain. Karena di dalam rekoleksi atau pendalaman iman yang saya lakukan, sering orang bertanya, katanya Yesus berdoa seorang diri. Bagaimana para rasul tahu apa yang didoakan Yesus? Salah satu kemungkinan yang paling masuk akal adalah 40 hari setelah bangkit, para rasul masih banyak waktu untuk belajar dari Yesus. Lalu Yesus naik ke surga, berpisah secara fisik dari para murid. Yesus tidak lagi kelihatan, tetapi Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka seorang diri seperti yatim piatu. Mereka tidak boleh bersedih karena lebih baik kalau Yesus naik ke surga. Lebih baik kalau Yesus kembali kepada Bapa. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, merenungkan misteri kenaikan Yesus ke surga, pernah saya kira juga dari mimbar ini saya memberikan ilustrasi. Ketika banyak orang Vietnam harus melarikan diri dari negerinya karena perang, mereka naik perahu
Mereka mempertaruhkan nyawa untuk pergi meninggalkan negaranya dan mencari tempat lain yang lebih aman, termasuk ke Indonesia. Ada Pulau Galang, manusia-manusia perahu yang mempertaruhkan nyawa, bahkan banyak yang mati di jalan, tenggelam di laut, pergi kemana-mana. Di suatu bagian kota Melbourne di Australia, ada satu perkampungan orang Vietnam. Kota kecil, kota pinggiran, dan penuh dengan restoran-restoran Vietnam. Mereka menjadi orang yang cukup kaya di negeri baru. Lalu pelan-pelan dengan uang yang mereka kumpulkan, mereka mendatangkan orang tuanya. Mereka telah meninggalkan orang tua dan tanah air dengan mempertaruhkan nyawa untuk menyediakan tempat bagi keluarganya, dan seringkali memang terjadi demikian. Yesus pun pernah mengatakan bahwa aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapa ada banyak tempat. Dan Yesus memang ke sana mendahului para pengikutnya untuk menyediakan tempat di rumah Bapa. Yesus yang naik ke surga duduk di sisi kanan Allah Bapa, mendapat posisi istimewa di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menyediakan tempat bagi para muridnya, sebab dia mengatakan, di mana aku berada, di situ pelayanku harus berada, yaitu murid-muridnya. Maka ini suatu hari raya penuh dengan harapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi Yesus mendahului kita agar kita mendapat kepastian, mendapat tempat di surga. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga, kembali kepada Bapa, itu merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kita. Karena Yesus yang sekarang duduk di sisi kanan Bapa adalah imam besar kita. Dia itu imam, yaitu pengantara Allah dengan manusia. Dia mempersembahkan kurban-kurban untuk kita. Sebagai imam besar di surga, dia menjadi pembela kita. Dia menjadi penghubung kita pada Allah. Ini suatu misteri yang luar biasa. Kita mempunyai imam besar yang membela kita di hadapan Allah, karena dia tinggal bersama Bapa di surga. Yang ketiga dan terakhir, yang paling penting, Yesus kembali ke Bapanya, naik ke surga untuk meminta kepada Allah Bapa supaya Roh Kudus turun, supaya Roh Kudus dicurahkan Allah Bapa untuk menjadikan manusia anak Allah, untuk menyertai gerejanya selama mengembara di dunia. Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan bagi umatnya untuk mempersiapkan diri menuju tanah air surgawi. Roh Kudus itulah yang akan menjadi puncak karya keselamatan Yesus. Dan 10 hari lagi dalam hari raya Pentakosta, kita berharap Roh Kudus yang dijanjikan Yesus dan diutus Yesus dari surga itu sungguh membaharui gereja. Lebih-lebih mungkin pada zaman ini dengan 1,5 tahun virus corona, mungkin iman umat luntur, mungkin banyak kesulitan membuat kehidupan beriman merosot, banyak kesulitan
yang dialami oleh umat Katolik dan masyarakat pada umumnya. Semoga Roh Kudus membaharui. Semoga virus corona segera berakhir dan ada kebangkitan kembali. Menjadi normal kembali, bahkan tumbuh lagi, karena Roh Kudus akan dicurahkan. Yesus yang naik ke surga, Dia yang akan mengutus Roh Kudus itu. Maka peristiwa hari ini sungguh menjadi suatu peristiwa dalam bacaan dan juga dalam doa pembuka, menjadi pengharapan bagi kita. Kita mempunyai seorang imam besar yang membela kita dan yang akan mengutus Roh Kudus yang sangat kita perlukan. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami menikmati anugerah ilahi meski kami masih berada di dunia. Kami mohon semoga umat-Mu mengarahkan perhatiannya ke surga, di mana Engkau menyediakan tempat bagi kami dalam diri Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita percaya bahwa Dialah pengantara kita pada Bapa. Ia akan datang kembali pada akhir zaman untuk menilai hidup kita masing-masing. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara demi Yesus Kristus Sang Putra Tunggal yang hari ini naik ke surga dan membukakan pintu surga bagi saudara. Semoga Kristus yang sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid, juga menyatakan kemurahannya kepada saudara apabila Ia datang untuk menghakimi dunia. Semoga Kristus yang kini bersemayam di sisi kanan Bapa selalu mendampingi saudara sampai akhir zaman seperti yang dijanjikannya. Dan semoga saudara sekalian dan keluarga dimanapun mereka berada, juga pekerjaan dan pelayanan dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus.